Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita di GBI Alpha Omega. Kiranya semua yang di rumah baik-baik saja. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri, boleh diam di tempat, tapi kita siapkan mulut kita, pikiran kita, hati kita. Kita puji dia, amin. Saya mengajak kita semua menaikkan pujian ini. You know that
praises to you. Sama-sama katakan. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give, and forever and ever I give, and forever and ever I give, yeah, my praises to you. Hey, hey, hey. Woo. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Sekarang saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita pejamkan mata kita. Kita dekatkan lebih lagi hati kita kepada Dia. Haleluya, haleluya. Mari sembah Yesus Tuhan. I worship you, God. Jesus, you are Savior of my soul. Semuanya katakan. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Sama-sama katakan, King of majesty. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are Savior of my
your high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sama-sama kata-kata, so here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Got here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God will never end up. God will bring me back to life. I am yours, forever yours. Got me right now. Be lifted high. Right here and now, be glorified. God will never end up. God will bring me back to life. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Oh, I am yours, Jesus. Here I am to worship you, God. Oh, hallelujah, hallelujah. So here I bow to lift your hand, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Oh, I am yours, Jesus. I am yours. Hallelujah. Here I am to worship you, God. Here I am, Jesus. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, God. Mari kita naikkan, mari kita sembah Dia. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Segala masalah, segala apapun masalah kalian, hilangkan sejenak. Tujukan pikiran kita hanya sebentar saja kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Tiada yang seperti Engkau. Engkau selalu ada saat kami membutuhkan-Mu. Suka dan duka Kau pun ada. Engkau selalu ada Tuhan. Thank you God, thank you Jesus, thank
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu kami masih bisa ada Tuhan hari ini Tuhan. Di saat semua mengalami kesusahan Tuhan, di saat semua khawatir akan COVID-19 ini Tuhan, kami masih bisa bersyukur dan menyembah Engkau Tuhan. Ini sebuah anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Kami hari ini masih ada Tuhan. Karena Engkau, kami bisa melewati segala masalah-masalah sulit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kami Tuhan, oleh orang yang akan menyampaikan firman kepada kami Tuhan, oleh hamba-Nya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam dia Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, Engkau yang mengatur Roh Kudus, malaikat-malaikat, kami minta Tuhan, biarlah malaikat-malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu menjaga kami Tuhan, dan membantu kami untuk mengerti akan segala firman yang akan Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah sembah dan puji syukur kami naikkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, semuanya katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya Tuhan hadir di atas puji-pujian kita. Dan saat ini mari kita buka hati kita izinkan Roh Kudus untuk bicara akan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari-hari yang baik, hari-hari yang indah. Kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyadari penyediaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan khususnya pada minggu pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu akan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami, berikan kami hikmat pewahyuan. Kami rindu akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan termeterai dalam hati dan pikiran kami, mengubah hidup kami Tuhan. Dan izinkan firman yang menjadi benih itu boleh bertumbuh di tanah hati yang subur, sehingga benih yang kami dengar itu akan bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang lebat, dan hidup kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan dengan tema berkarya bagi bangsa. Di dalam hidup kita ini, tentunya kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, di mana pilihan-pilihan itu harus kita putuskan, dan pilihan-pilihan itu adalah yang Tuhan inginkan untuk kita mengambil sebuah jalan akan keputusan-keputusan yang kita ambil itu. Jadi ada dalam kehidupan kita tentang pilihan-pilihan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada juga hal-hal di mana kita tidak bisa menentukan sebuah pilihan. Contohnya, misalnya kita lahir di dalam keluarga yang tentunya kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita akan lahir. Karena itu adalah hak Tuhan. Keputusan Tuhan sendiri, kedaulatan Tuhan sendiri. Nah, demikian juga misalnya kita terlahir dari suku mana, dari bangsa mana, di negeri mana, negara mana. Kita tidak bisa memutuskannya. Dan oleh karena kita tidak dapat memilih untuk lahir di negeri, di bangsa, di ras suku yang mana, tentunya Tuhan punya rencana
Ya. Tuhan punya jalan yang Tuhan tentukan untuk kita jalani, menjadi sebuah perjalanan rohani kita di mana Tuhan menempatkan kita. Dan kita tahu bahwa kita mungkin yang menyaksikan saat ini terlahir di negeri Indonesia. Ini bukan apa yang kita pilih, ini bukan apa yang kita mau. Tetapi ini adalah kemauan Tuhan, kehendak Tuhan kita ada di negeri tercinta Indonesia. Oleh sebab itu kita seharusnya bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena itu adalah pilihan yang terbaik yang Tuhan tentukan atas kehidupan kita. Ya. Nah, jadi jika sekarang kita terlahir di negeri Indonesia, oleh sebab itu Tuhan memanggil setiap kita untuk mengupayakan wilayah kota ya di mana kita tinggal untuk kita mengusahakannya. Sebab firman Tuhan berkata, usahakanlah tempat di mana engkau tinggal atau kota di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan kota atau wilayah di mana kita tinggal itu adalah kesejahteraan kita juga. Kita harus mengupayakan apapun yang kita miliki, baik itu karunia, talenta, bakat yang kita miliki, dan kita terlahir di negeri ini, dan melalui kebenaran tentang berkarya bagi bangsa, itulah yang Tuhan tetapkan untuk kita jalani dan kita lewati di masa kita hidup pada saat sekarang ini. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita berkarya bagi bangsa, tentunya kita harus mengerti tentang bagaimana hati Tuhan terhadap bangsa kita. Dan tentunya yang harus kita lakukan, kita harus mengasihi negeri bangsa kita Indonesia. Dan setelah kita mengasihi negeri di mana kita dilahirkan, setelah itu kita juga harus mulai peduli dengan hal-hal, masalah-masalah yang terjadi di negeri di mana kita dilahirkan. Dan setelah kita memiliki rasa kasih kepada bangsa kita, kita memiliki rasa peduli terhadap bangsa kita, maka kita akan mengerti akan rencana Tuhan, mengenal hati Tuhan terhadap bangsa di mana kita tinggal. Karena saya percaya setiap bangsa, setiap negara, setiap wilayah, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan setiap bangsa memiliki panggilan-panggilan yang khusus yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi saya tidak membicarakan hal itu secara panjang lebar di sini. Tetapi yang lebih terutama adalah bagaimana kita mengenal hati Tuhan bagi bangsa ini, sehingga kita bisa berkarya bagi bangsa ini. Dan kita akan mendengar akan prinsip-prinsip untuk menjadi warga negara yang baik. Karena kita tentunya memiliki dua kewarganegaraan ya. Kita adalah warga kerajaan sorga oleh karena kelahiran baru kita di dalam Kristus. Tapi kita juga adalah warga negara Indonesia. Dan sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menaati peraturan, ketetapan yang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di mana kita tinggal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menikmati Indonesia merdeka selama 76 tahun. Dan dengan masa yang cukup lama ini, bangsa ini membutuhkan uluran tangan dan karya nyata dari setiap orang percaya untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya tugas ini bukan saja tugas pemerintah, tetapi kita sebagai warga negara boleh ambil bagian mendukung pemerintah, bangsa dan negeri kita ini untuk maju, untuk menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan akan dicurahkan, dinyatakan, dan terjadi atas bangsa Indonesia.
Ya, meskipun mungkin kalau kita mau jujur ya, memang kenyataan bahwa kita sebagai kaum minoritas seringkali menjadi kaum yang terpinggirkan. Sehingga usaha-usaha yang kita mau lakukan seringkali dibatasi oleh karena keterbatasan sebagai kaum minoritas. Namun firman Tuhan jelas menyatakan ada sebuah panggilan bagi setiap kita untuk berkarya bagi bangsa di mana kita tinggal. Oleh sebab itu kita akan melihat apa wujud karya bagi bangsa yang bisa kita lakukan. Karena bukan perkara kebetulan kita ada di bangsa ini. Dan Tuhan menetapkan sebuah panggilan untuk setiap kita berkarya bagi bangsa ini. Dan itu adalah panggilan bagi setiap kita, orang percaya yang Tuhan tetapkan lahir di negeri yang kita cintai, Indonesia. Nah, yang pertama, wujud nyata, wujud karya yang kita bisa lakukan sebagai karya bagi bangsa kita yang kita cintai itu adalah yang pertama, yaitu menghormati pemerintah. Ayat-ayat yang kita akan baca ini dilandasi di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan melihat ayat-ayat ini berdasarkan poin-poin yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama yang merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai karya kita bagi bangsa, kita harus mengerti tentang sebuah prinsip, yaitu menghormati pemerintah. Mari kita lihat, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dalam Roma 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Yang harus kita mengerti sebagai sebuah prinsip kebenaran. Karena Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada jemaat di Roma. Kita tahu apa yang terjadi dengan jemaat di Roma. Di tengah aniaya, di tengah penindasan, di tengah mereka dikejar-kejar untuk dibunuh oleh karena iman percaya mereka kepada Yesus. Ada sebuah pesan yang Tuhan sampaikan kepada Rasul Paulus. Sebuah prinsip yang Tuhan sudah tetapkan sejak dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian yang baru. Bahkan berlaku juga bagi gereja Tuhan di masa sekarang ini. Yaitu menghormati pemerintah. Ada alasan-alasan kenapa kita harus menghormati pemerintah. Ya. Yang pertama dikatakan oleh Rasul Paulus adalah tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Alasannya karena sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan setiap pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi prinsip ini adalah sebuah prinsip yang harus dipegang oleh setiap orang. Bahkan dalam hal ini, setiap orang percaya harus menyadari bahwa tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Sekalipun, ya, walaupun Paulus tidak menjelaskan hal ini secara detail untuk pemerintah-pemerintah yang mungkin kita sebut pemerintah yang bengis, ya, atau pemerintah yang kejam terhadap rakyatnya. Ya, Paulus tidak menjelaskan tentang hal itu, tetapi ada sebuah prinsip yang harus dimengerti, dipahami oleh setiap orang percaya, yaitu menghormati pemerintah
Karena pemerintah itu berasal dari Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau kita melawan pemerintah, berarti kita dengan sendirinya sedang melawan ketetapan Allah. Dan kita tahu orang yang melawan ketetapan Allah, dalam hal ini melawan pemerintah, memberontak kepada pemerintah, maka mereka akan mengalami hukuman atas dirinya sendiri. Jadi, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kita mau berkarya bagi bangsa dan negeri kita, kita harus memahami pemahaman ini, bahwa kita harus menghormati pemerintah. Seperti saya katakan tadi, kalau pemerintahnya mungkin menjalankan tugas kewajibannya dengan benar, ya, kita mungkin akan tunduk dan patuh. Kita menghormatinya karena pemerintah begitu melakukan hal-hal yang baik bagi kesejahteraan rakyat. Tapi kalau misalnya pemerintah mungkin tidak seperti yang ditetapkan, yang diinginkan, pemerintah yang bengis, ya, di sini kita harus memahami bahwa kita menghormati pemerintah oleh karena itu adalah bicara soal posisi dan jabatannya. Ya. Karena dia adalah yang ditetapkan oleh Allah. Apakah nanti misalnya si pemimpin ini melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran, maka kita tahu bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan masih berdaulat, dia masih pegang kendali. Kalau dia yang mengangkat seorang pemimpin pemerintah, maka dia juga bisa menggulingkan, menurunkan, bahkan menyingkirkan seorang pemimpin seturut dengan kehendaknya. Kita tahu ada seorang pemimpin di dalam Alkitab yang bernama Raja Saul. Oleh karena ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan, maka Alkitab katakan ketika Saul disingkirkan, maka Tuhan sudah menetapkan seseorang yang akan menggantikan Raja Saul, yaitu seorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Raja Daud. Ya, tapi kita lihat bagaimana seorang Raja Daud yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin, menjadi raja, dia harus mengalami proses, bahkan mau dibunuh oleh Raja Saul. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menghormati akan otoritas. Daud menghormati akan pemimpin yang dia tahu ditetapkan oleh Allah. Memang ada, ya bisa dikatakan ada pemimpin-pemimpin yang diinginkan oleh Tuhan seperti Raja Daud. Tapi ada juga pemimpin yang sebenarnya ya tidak diinginkan oleh Tuhan. Walaupun itu pada akhirnya ditetapkan oleh Tuhan, tetapi bukanlah pemimpin yang diinginkan oleh Tuhan. Contohnya adalah Raja Saul. Ya. Bukan oleh karena keinginan Tuhan, tapi rakyat menginginkan seorang raja. Dan maka dipilihlah seorang yang sesuai dengan kriteria rakyat sebagai seorang pemimpin atau seorang raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun, siapapun yang menjadi pemimpin, pemerintah di atas kita, bagian kita sebagai orang percaya adalah harus submit, yaitu harus tunduk, harus patuh kepada pemerintah di atas kita. Karena kita menyadari pemerintah ditetapkan oleh Allah. Nanti soal penjelasan mengenai hal-hal yang mungkin ada batasan-batasan. Saya yakin ada batasan yang dimana kita harus patuh dan dimana kita harus lebih taat kepada Tuhan. Karena di atas pemerintah ada yang lebih besar, yang lebih tinggi, yaitu Allah, Tuhan, yang menetapkan pemerintah-pemerintah yang ada di bumi ini. Jadi
kita taat kepada pemerintah, ya, oleh karena kita mentaati Tuhan yang sudah menetapkan pemimpin pemerintah di atas kita. Itu prinsip yang harus kita mengerti sebagai jemaat Tuhan. Kalau sampai terjadi hal-hal yang mungkin berbeda oleh karena kehidupan daripada pemimpin yang hidup tidak takut akan Tuhan, yang hidup di dalam ketidakadilan, hidup di dalam ketidakbenaran, jadi pemerintahan yang bengis, ada batasan yang Tuhan tetapkan. Ya, dalam hal ini misalnya kalau keputusan atau kebijakan dari pemerintah yang menetapkan supaya kita untuk meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka disitulah kita boleh mengambil sikap untuk lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itulah yang diucapkan oleh Rasul Petrus bersama dengan Yohanes pada waktu ditangkap oleh karena mereka sudah dilarang untuk tidak menceritakan, memberikan kesaksian tentang nama Yesus. Tapi mereka tetap melakukannya dan mereka diadili. Tapi pada waktu diadili mereka tetap berkata, mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada perintah manusia yang tidak tepat, tidak benar, dan tidak baik. Ya. Jadi di sini kita lihat kendati pemerintah mungkin belum sepenuhnya melaksanakan kesejahteraan dan keadilan, namun firman Tuhan memerintahkan agar orang percaya tunduk kepada pemerintah tersebut. Barang siapa melawan pemerintah berarti ia melawan ketetapan Allah dan dapat berakibat pada datangnya penghukuman. Ya. Jadi ketika kita menghormati pemerintah, maka kita sedang menghormati Allah yang memerintahkannya demikian. Jadi waktu kita menghormati pemerintah, kita sebenarnya sedang menghormati Tuhan. Ya, nah zaman sekarang mungkin ada keputusan pemerintah soal PPKM yang terus diperpanjang begitu ya, yang tentunya berdampak bagi ekonomi, berdampak bagi sosial, kemasyarakatan, ya. Itu cukup berat bagi masyarakat, bagi orang-orang yang saat ini mungkin sudah tidak mendapatkan pekerjaan lagi, sudah di PHK, mereka harus mencari usaha yang baru. Tapi percayalah apa yang diambil oleh pemerintah, keputusan yang diambil, dalam hal ini mereka mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo, ya presiden kita berkata bahwa setelah menimbang dengan menerima masukan dari staf ahli, dari semua yang memiliki kepentingan yang untuk kesejahteraan bangsa dan negeri kita, maka diputuskanlah bahwa PPKM ini diperpanjang. Nah, sebagai warga negara yang baik dan warga kerajaan sorga, Paulus menekankan kepada setiap kita untuk menghormati pemerintah. Karena ini bukan bicara sesuatu hal yang mungkin bertentangan dengan iman percaya kita atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Selama masih dalam jalur yang sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mensupport, mendukung pemerintah. Karena kita tahu bahwa di atas pemerintah ada Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang memberkati, yang mengcovering seorang pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan. Oke ya. Yang kedua, kita lebih cepat. Yang kedua adalah berbuat baik bukan jahat. Inilah karya yang bisa kita buat di dalam ayat Roma pasal 13 ayat yang ketiga sampai keempat. Kita membaca juga bersama-sama. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik
dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi poin yang kedua adalah kita sebagai orang percaya harus berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik, kita tidak usah takut kepada pemerintah. Tapi kalau kita berbuat jahat, maka kita harus takut kepada pemerintah. Ya, karena oleh sebab itu supaya hidup kita ya tanpa takut kepada pemerintah, Alkitab katakan, perbuatlah apa yang baik sehingga akan beroleh pujian dari pemerintah. Dan di sini dikatakan juga bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Alasan yang kedua yang kita harus mengerti tentang pemerintah adalah wakil Tuhan, hamba Allah yang dipakai untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Ya, ini yang harus kita mengerti. Maka mengapa Paulus mengatakan hal ini dan meminta kepada orang-orang di Roma, orang-orang Kristen yang di Roma untuk berbuat baik, untuk menyadari bahwa pemerintah ini adalah wakil Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, karya nyata bagi kita yang dapat kita lakukan untuk bangsa dapat kita wujudkan dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ada sebuah artikel yang saya pernah baca tentang seorang yang bernama Amos Yedinar, seorang dari Papua ya. Dia memiliki cita-cita, kerinduan pada sekitar umur 28 tahun. Dia sudah berada dalam jalur, dalam cita-cita yang sudah diinginkannya sejak lama. Dan di umur 28 tahun ini dia berpikir bahwa dia siap untuk masuk dalam pilkada, untuk masuk di DPRD ya. Bahkan menjadi orang nomor 1, itulah kerinduan harapannya. Dan harapannya itu bisa terwujud karena dia memiliki mesin politik, kendaraan politik yang tepat, yang bisa berkuasa di wilayah itu. Dan kemudian dia juga sebelum masuk dalam dunia politik, dia juga bekerja di sebuah yayasan sosial. Jadi namanya cukup dikenal di wilayah tersebut. Tapi suatu ketika harapan untuk menjadi pemimpin, menjadi orang nomor 1 di wilayah itu, suatu hari menjadi pupus. Karena dia menderita sebuah penyakit yang parah. Dan ketika dia menjalani sakit di usia yang ke-28 tahun, dia mengalami sakit selama 3 tahun dari 2015 sampai 2018. Kemudian maka pupuslah harapan dia untuk menjadi pemimpin di wilayah di mana dia tinggal. Sehingga suatu hari dia pindah ke sebuah kota yang bernama Nabire, dan di situ dia memulai sebuah kehidupan yang baru. Melalui sakitnya ini, dikatakan bahwa sakitnya sangat parah sehingga hanya tinggal waktu saja karena sakitnya ini sangat mematikan. Oleh sebab itu dia melihat tentang dia merubah tentang tujuan hidupnya. Yang tadinya dia berpikir mau menjadi mungkin seorang bupati, tapi dia memulai sebuah kehidupan yang baru di kota Nabire. Dan dia lihat ada anak-anak Papua yang tidak punya orang tua. Dan akhirnya dia bawa ke rumahnya. Dan yang dia lihat juga ternyata ada banyak
anak-anak Papua yang hidupnya masih tergantung dengan ganja dan dengan lem ibon. Jadi lem ibon ini kalau dicium itu baunya itu mungkin bagi beberapa orang itu enak gitu ya. Dan kalau terus-menerus dicium, maka lem ibon ini bisa membuat seseorang istilahnya fly gitu ya. Jadi sama seperti mencium obat keras atau mencium barang yang disebut barang seperti narkotika begitu ya. Nah, dari hal-hal yang dia lihat, ternyata masih banyak anak-anak Papua yang terikat dengan hal-hal itu. Sehingga dia merasa berbelas kasih, ada beban dalam hatinya untuk menjangkau anak-anak Papua. Dia bawa ke rumahnya dan sekarang sudah terkumpul sekitar 20 orang. Dia mengabdikan hidupnya untuk tujuan hidup yang baru. Dan dengan berprosesnya waktu, penyakitnya menjadi sembuh. Dan sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan, dia mau terus melakukan panggilan Tuhan ini untuk membuat anak-anak muda Papua yang terikat dengan narkotika ya boleh dilepaskan dari semua hal itu. Sehingga waktu diwawancara ditanyakan apakah masih punya minat untuk menjadi seorang bupati, dia katakan lebih baik dia mendidik anak-anak ini, biarlah anak-anak ini yang akan menjadi bupati di masa yang akan datang. Bagi dia cukup untuk melayani mereka, menjadikan anak-anak itu menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses di masa depannya. Itu adalah contoh dari perbuatan baik yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan, kita melihat masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan kita mau ambil bagian sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan hikmat Tuhan untuk bisa membuat kota, wilayah di mana kita tinggal boleh menjadi lebih baik, kita harus melakukannya. Karena kita terpanggil sebagai orang percaya untuk berbuat baik, bukan berbuat jahat. Ya, sebab jika kita berbuat baik, tidak ada alasan untuk hidup di tengah-tengah bangsa ini dengan ketakutan. Tapi kalau kita berbuat jahat, maka pemerintah, ya, Alkitab katakan tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang. Kalau zaman sekarang menyandang peluru atau senapan, water cannon, ya, atau semua hal untuk menghalau orang-orang yang mau berbuat jahat, yang membuat sebuah kekacauan. Jadi di sini kita bersyukur karena pemerintah yang Tuhan tetapkan ada di bangsa ini. Karena kalau seandainya tidak ada pemerintah, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi bangsa ini bisa membuat kekacauan, maka bangsa ini akan jadi bangsa yang hancur. Tapi di mana ada pemerintah, sekalipun mungkin ya saya tanda kutipkan, adalah pemerintah yang bengis sekalipun, itu masih lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Tidak ada yang mengatur, tidak ada aturan, semua melakukannya dengan semau-maunya, sesuka hatinya. Itu akan terjadi sebuah kekacauan dan kehancuran. Ya. Nah, itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga yang terakhir adalah membayar pajak. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 13 ayat 6 sampai 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi mereka yang mungkin sekarang ini mengatur, ya, bicara soal tax amnesty misalnya, yang mengatur tentang perpajakan, dirjen perpajakan gitu ya. Kita harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Atau dikatakan sebagai hamba-hamba Allah. Dan sebagai hamba-hamba Allah kita harus menghormati mereka. Dan Alkitab terus berkata, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak
cukai kepada orang yang berhak. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk membayar pajak. Jadi sebagai warga negara yang baik, khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki penghasilan yang harus dikenai pajak, kita jangan menghindar untuk tidak membayar pajak. Karena ada beberapa yang tidak harus membayar pajak karena mungkin upah yang didapatkan di bawah dari upah minimum. Tapi mereka yang sudah mendapatkan, ada sebuah aturan yang menetapkan bahwa gaji sebesar ini dikenakan pajak, maka kita sebagai warga negara, sebagai bukti nyata bahwa kita berkarya bagi bangsa, kita harus membayar pajak. Ya mungkin juga kita juga tidak boleh membeli barang-barang selundupan yang tidak ada pajaknya. Kita pikir, wah ini lumayan nih barangnya, kita dapatkan dengan harga yang murah. Berarti kita tidak taat kepada pemerintah karena kita coba membeli sesuatu yang coba menghindari pajak. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Karya nyata yang diperintahkan firman Allah dalam bagian yang kita sudah baca tadi jelas adalah untuk taat membayar pajak kepada pemerintah. Karena membayar pajak adalah bentuk dari ketaatan terhadap pemerintah dan wujud berkarya bagi bangsa. Mari saya percaya kalau kita setia melakukan bagian kita untuk membayar pajak, maka negeri ini juga akan menjadi negeri yang maju. Ya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita akan meteraikan firman Tuhan hari ini. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sebab berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami percaya di tengah 76 tahun kami boleh menikmati kemerdekaan. Biarlah kami sebagai orang percaya, anak-anak-Mu, boleh ambil bagian untuk berkarya bagi bangsa kami. Kami mungkin adalah orang yang terbatas Tuhan. Tapi dengan semua keterbatasan, dengan semua hal yang kami miliki Tuhan, kami mau terus ambil bagian untuk berkarya bagi bangsa ini. Dan hal-hal yang kami lakukan yang sederhana, tetapi ini sangat penting Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya, yaitu menghormati pemerintah, berbuat baik bukan jahat, dan juga membayar pajak. Biarlah kami melakukannya sebagai wujud nyata kami mengasihi bangsa kami. Kami mengerti akan cinta Tuhan, akan hati Tuhan yang Tuhan mau untuk kami berkarya bagi bangsa dan negeri kami di mana kami lahir dan kami ada. Oleh sebab itu Bapa, buat kami betul-betul melakukan firman Tuhan. Dan kami akan menikmati, bahkan mewarisi semua hal yang Tuhan sediakan atas negeri ini. Waktu kami melakukan bagian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan juga sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami bersepakat berdoa bagi jemaat Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Dan setiap pergumulan masalah yang mereka alami, mereka hadapi, biar mereka tetap mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan Tuhan membukakan jalan. Tuhan sendiri, Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap di sorga, sehingga hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, yang tidak pernah kami duga, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sebab kami percaya inilah waktunya Tuhan membuktikan bahwa Tuhan setia, bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahwa Engkau adalah El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Yang bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu Bapa kami berdoa, jemaat-Mu Tuhan boleh diluputkan dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah hubungan antara orang tua dengan anak, dengan mertua, dengan siapapun ya Tuhan.
Tuhan pulihkan supaya bangsa ini boleh mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan melalui kehidupan dari orang-orang percaya yang boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mungkin saat ini menderita sakit penyakit COVID-19. Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus, kuasa darah Yesus, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Oleh sebab itu kami sepakat berdoa bagi mereka yang sedang sakit saat ini. Kuasa kesembuhan turun menjamah setiap kami, jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dibebaskan, dilepaskan, karena Engkau sudah menebus kami di atas kayu salib. Oleh karena dosa pelanggaran kami sudah dibeli dan dibayar dengan darah yang mahal. Bukan saja kami dibebaskan daripada dosa, tapi kami juga disembuhkan dari segala sakit penyakit. Itu yang Tuhan tetapkan bagi kami. Dan kami terima kesembuhan sebagai janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami orang percaya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi pergumulan masalah anak-anak muda Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, yang menginginkan masa depan yang lebih baik. Kami berserah Tuhan, kami mengandalkan Tuhan di tengah situasi zaman yang tidak pasti. Kami percaya Tuhan menjanjikan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada setiap kami, Tuhan, masa depan yang cerah. Oleh sebab itu Bapa, kuatkan, teguhkan hati setiap umat Tuhan, anak-anak muda, supaya dijauhkan dari semua pergaulan-pergaulan yang jahat, pergaulan-pergaulan yang buruk, sehingga mereka boleh menata dan menatap masa depan mereka bahwa ada harapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan menjanjikannya adalah Tuhan yang setia, bahwa Tuhan akan membawa setiap kami untuk senantiasa naik, untuk senantiasa menerima janji dan berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang akan menyempurnakan setiap doa dan permohonan ini, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Pembebas kami, Penolong kami, Penyembuh kami, dan yang senantiasa memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan jika sebentar kami akan menerima berkat Tuhan, mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Bapa Sorgawi, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai, memimpin kehidupanmu untuk terus hidup di dalam Tuhan, dan biarlah rupa dan gambar Kristus semakin nyata dalam kehidupanmu, yang menjadi tujuan dalam kehidupanmu. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau, engkau tidak kedapatan bercacat celah, tetap setia, tetap taat, tetap berserah mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat engkau di atas awan-awan yang permai untuk menyambut kedatangannya. Dan engkau akan diberikan kuasa dan otoritas memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan engkau juga akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di kerajaannya yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, mari kita terus berkarya di masa-masa ini, karena Tuhan sedang menantikan gerejanya untuk bangkit dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi
membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh